Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita dengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim, dengan tema Keberanian Menghadapi Kematian. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah itu hidup dan ada, memiliki segala kuasa yang tidak terbatas, memiliki segala kekayaan, kita bisa merasa benar-benar teduh dan tenang menghadapi segala keadaan. Tetapi kenyataannya, banyak orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, walaupun mulutnya mengaku percaya kepada Allah. Mengapa demikian? Sejatinya, mereka kurang atau tidak percaya kepada Allah. Kalau seseorang benar-benar percaya Allah itu ada, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas, mestinya ia bisa teduh dan tenang menghadapi segala keadaannya. Persoalannya, mengapa bisa begitu? Sebenarnya, keteduhan dan ketenangan kita juga bisa terkait dengan hidup persekutuan kita dengan Allah. Dan hidup persekutuan kita dengan Allah ditentukan oleh sejauh mana kita benar-benar hidup dalam kesucian dan kekudusan serta sikap kita terhadap dunia ini. Kalau seseorang hidupnya tidak bersih, tidak hidup suci, dan masih mengharapkan sukacita kebahagiaan dari dunia ini, tidak mungkin bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Allah tidak mungkin bersekutu dengan orang-orang yang hidupnya tidak bersih dan masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Memang, kita membutuhkan fasilitas dunia, tetapi kebutuhan terhadap fasilitas dunia ini bukan untuk kebahagiaan hati kita, melainkan untuk menopang, menunjang kegiatan hidup kita dalam bertumbuh untuk mencapai kekudusan, kesucian seperti yang Allah kehendaki. Jadi, kalau kita bekerja, berkarir, studi, semua itu menjadi sarana kita untuk mengabdi kepada Tuhan dengan mengalami pertumbuhan iman, kehidupan kesucian seperti yang Allah kehendaki. Dan tentu selanjutnya kita bisa melayani Tuhan. Artinya menolong orang lain untuk juga bisa bertumbuh di dalam kesucian. Dan harta serta fasilitas hidup yang kita miliki menjadi sarana untuk itu. Orang yang hidup dalam kekudusan atau kesucian dan hatinya tidak melekat dengan dunia, bisa bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Allah yang pertama akan melahirkan damai, sejahtera, sukacita. Damai, sejahtera, dan sukacita ini akan bertumbuh dan berkembang terus menjadi candu yang mengikat kita. Kita mau lebih besar, lebih banyak lagi, dan kita makin rela meninggalkan segala sesuatu, baik itu percintaan dunia maupun keinginan dosa. Yang kedua, persekutuan itu yang juga melahirkan bukan saja keyakinan, melainkan juga kesadaran, penghayatan bahwa dirinya pasti diterima di kemah abadi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan yakin bahwa Allah sebagai Bapa memelihara kita. Sebab seiring dengan perjalanan waktu, kehidupan yang suci terlepasnya dari percintaan dunia membuat persekutuan dengan Tuhan semakin harmonis. Maka kita bisa benar-benar menghayati keberadaan atau Allah yang hidup di dalam diri kita. Dia bukan Allah dalam fantasi, melainkan Allah yang nyata, bisa dirasakan dan dialami secara konkret.
Dan hal ini membuat kita tidak takut menghadapi segala keadaan, tidak gentar menghadapi segala kesulitan dan kesukaran hidup. Kita tahu bahwa Allah mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Bahkan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kalau seseorang meyakini hal ini, maka sulit bersungut-sungut, bahkan tidak akan bersungut-sungut sama sekali menghadapi segala keadaan. Dalam menghadapi segala keadaan, dia meyakini bahwa semua dalam monitor Allah. Allah mengetahui semuanya itu. Persoalan yang dihadapi, kesulitan yang kita hadapi tidak mungkin melampaui kekuatan kita dan tidak mungkin tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau seseorang hidupnya tidak bersih dan masih terikat dengan dunia sehingga tidak memiliki persekutuan yang baik dan harmoni dengan Allah, tidak mungkin dan tidak bisa memiliki keteduhan dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi hidup. Karena ia tidak mampu menghayati kehadiran Allah di dalam hidupnya. Ia tidak mampu menghayati keberadaan Allah. Allah hanya dalam fantasi dan pikirannya. Itu tidak akan cukup membuat dirinya kuat menghadapi segala situasi atau keadaan. Nanti di ujung maut, ketika mau melepaskan nyawa dalam keadaan sekarat, orang yang hanya meyakini Allah dalam pikiran dan tidak memiliki kesucian hidup yang benar, tidak terlepas dari ikatan dunia, baru merasa takut dan gentarnya menghadapi kematian. Hal ini tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Betapa dahsyatnya situasi ketika seseorang ada di ujung maut. Keberanian menghadapi kematian sangat ditentukan oleh persekutuan yang benar dan harmoni dengan Allah. Hal itu dapat menopang seseorang ketika ada di ujung maut. Bahkan ia akan lebih bisa menghayati keberadaan Allah di situasi seperti itu. Keberanian menghadapi kematian sangat ditentukan oleh persekutuan yang benar dan harmoni dengan Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Tuhan Yesus memberkati.